Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfi Fauzi Azam dengan NIM 20030174055 dari kelas 2020C, Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai elips dengan dua pokok bahasan utama, yakni langkah-langkah melukis elips dan istilah-istilah pada elips. Namun sebelum saya membahas mengenai dua pokok bahasan tadi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai definisi dari elips. Elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau titik fokus F dan terhadap garis tertentu, yaitu garis direktris D, itu tetap. Yang besarnya sama dengan E dan E kurang dari 1, di mana E merupakan eksentrisitas. Nah, ini merupakan gambar dari elips. Jika direktris D1 di sebelah kiri V2 dan berjarak 2 satuan, maka fokus F1 dengan V2 F1 per V2 T1 itu sama dengan setengah, yang akan menghasilkan sebuah elips. Jadi, setiap elips memiliki dua fokus dan dua direktris. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai langkah-langkah melukis elips. Langkah yang ke-1 ialah buat garis vertikal, yaitu garis D1 dan garis D2 yang saling sejajar. Kemudian buat garis T1 yang tegak lurus dengan garis D2 dan garis D1. Ilustrasinya seperti ini. Langkah yang kedua, yakni tentukan titik V1 dan titik V2 pada garis T1. Sedemikian hingga V1F per V1T sama dengan setengah dan V2F per V2T sama dengan setengah. Jadi, titik V1 dan titik V2 terletak pada elips. Ilustrasinya seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga, buatlah garis-garis G1, G2, G3, G4, dan juga G5 yang masing-masing sejajar dengan garis D1 dan garis D2. Ilustrasinya seperti ini. Dan serta memotong garis T1 berturut-turut pada A sama dengan F, B, C, D, dan juga E sama dengan F1. Kemudian langkah yang keempat, buat lingkaran dengan pusat F dan jari-jari setengah AT, sehingga memotong G1 di A1 dan A2. Jadi, A1F per AT sama dengan A2F per AT sama dengan setengah. Maka titik A dan titik A2 terletak pada elips. Ilustrasinya seperti ini. Kemudian langkah yang kelima, yaitu sama dengan langkah yang keempat. Buat lingkaran dengan pusat F dan jari-jari setengah BT, sehingga memotong G1 di B1 dan B2. Jadi, B1F per BT sama dengan B2F per BT sama dengan setengah. Maka, titik B1 dan B2 terletak pada elips. Nah, ilustrasinya seperti ini. Selanjutnya, langkah yang ke-6. Lakukan langkah 4 dan langkah 5 kembali, yaitu membuat lingkaran dengan titik pusatnya F, sehingga diperoleh titik-titik C1, C2, D1, D2, E1, dan juga titik E2 yang semuanya nantinya akan terletak pada elips yang dibentuk. Istilahnya seperti ini. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ke-7. Hubungkan titik-titik V1 dan titik V2 dengan titik-titik yang telah diperoleh dari langkah 4, langkah 5, dan juga langkah 6. Sehingga akan diperoleh lengkungan tertutup yang disebut dengan elips dengan eksentrisitasnya yaitu setengah.
Ilustrasinya seperti gambar di bawah ini, dan telah terbentuk elips. Nah, selanjutnya masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai istilah-istilah pada elips. Ini merupakan gambar dari elips. Istilah yang pertama, F1 dan F2 disebut dengan fokus. Garis D1 dan garis D2 ialah dielektris dari elips. Jika P terletak pada elips, maka P F1 per jarak dari P ke D1 sama dengan P F2 per jarak dari P ke D2 itu sama dengan E. Dan E kurang dari 1, di mana E adalah eksentrisitas. 3. Titik V1, V2, T1, dan T2 ialah titik puncak dari elips. Jadi setiap elips itu memiliki 4 titik puncak. 4. Titik O yang berada di tengah-tengah ialah titik pusat elips, di mana jarak dari OV1 sama dengan jarak OV2 itu sama dengan A. Jarak OF1 sama dengan jarak OF2 itu sama dengan C. Dan jarak OT1 sama dengan OT2 itu sama dengan B. 5. Garis V1, V2, dan garis D1, D2 disebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetri yang memuat fokus itu disebut sumbu panjang. Dalam gambar di atas, yang termasuk sumbu panjang ialah garis V1, V2. Dengan jaraknya ialah 2A. Sedangkan sumbu simetri yang tidak memuat fokus itu disebut dengan sumbu pendek. Dan dari gambar di atas yang termasuk sumbu pendek ialah garis T1, T2. Dengan jaraknya yaitu 2B. 6. Tali busur yang melalui fokus disebut dengan tali busur fokus. 7. Tali busur fokus yang tegak lurus dengan sumbu panjang disebut dengan latus rectum. Dan dalam gambar di atas, ruas garis AB dan ruas garis CD ialah latus rectum dari elips. Nah, yang ke-8, ruas garis penghubung fokus dengan titik-titik pada elips disebut dengan jari-jari fokus. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.